siap berjuang untuk Partai Hanura dan kemenangan Partai Hanura ke depan. Takbir! Hanura! 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 Hanura DKI! Hanura DKI! Takbir! 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 Dan pada saat itu saya mengucapkan banyak terima kasih serta salut kepada demokrasi di Partai Hanura. Walaupun mungkin ada sedikit rintangan dan sedikit apa yang harus diperbaiki, tapi saya yakin ini tetap mengedepankan proses demokrasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua Umum Bidang UKK, Pak Joni Ramdhani, mengatakan bahwa disinilah bukti bahwa Partai Hanura mengedepankan proses demokrasi pemilihan yang baik dan sah. Jadi dengan ditetapkannya saya sebagai Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, maka tugas saya utamanya adalah memenangkan dan mengembalikan kejayaan Partai Hanura di DKI Jakarta. Saya sampaikan kepada para teman-teman partai-partai lain, saya adalah ancaman buat kalian dan saya akan merebut kembali kursi-kursi yang dirampok selama ini. Otomatis tidak ada satupun pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil harus diperkuat dengan semua para personil dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Oleh karena itu saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh anggota dan pengurus Partai Hanura DKI Jakarta dan seluruh anggota serta pengurus Partai Hanura di Indonesia bahwa ketika kalian memproklamirkan diri bahwa kalian adalah anggota dan pengurus Hanura, dimanapun kalian berada, di situ kalian punya tanggung jawab besar bahwa partai ini adalah bagian dari hidupan kalian. Oleh karena itu, mari kita menangkan Partai Hanura di seluruh Indonesia dengan mengemban tugas dan amanah yang diamanahkan rakyat kepada kita. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang walaupun pelaksanaan Musdalub ini 2 kali, tapi saya merasa ini adalah suatu bentuk demokrasi yang disuguhkan oleh Partai Hanura. Jadi memang ada kesalahan secara administrasi di awal dan akhirnya diulangi lagi Musdalub yang sekarang. Saya pikir itu sah-sah saja, walaupun tanda kutip itu sebagai manusiawi ya sempat sedikit melemahkan semangat, tapi bukan berarti dengan waktu yang berjalan sekitar 3 bulan diundur itu akan mematahkan semangat. Menurunkan tensi semangat benar, tapi mematahkan tensi semangat itu tidak pernah di kamus saya. Jadi ya alhamdulillah saat ini saya sudah sah dan resmi menjadi Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Tugas saya yang paling utama adalah membesarkan dan mengembalikan kejayaan Partai Hanura DKI Jakarta seperti yang lalu. Gitu. Jadi begini, saya sebagai kader yang waktu itu bukan kader Hanura, saya harus tahu diri, saya harus mengakui kehebatan dan kepiawaian Bang Muhammad Guntur. Karena apa? Karena beliau sudah pernah menjabat 2 kali anggota DPRD DKI Jakarta, 2 periode. Ya. Berarti beliau mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang jelas, serta mempunyai masa yang pasti. Dan antara saya dan Bang Guntur tidak ada terjadi perselisihan apa. Justru saya mengangkat hormat salut kepada
pergerakan dan perjuangan Bang Guntur selama di Partai Hanura, dan otomatis tidak pernah terbersit sekalipun saya harus menjauhi Bang Guntur, tidak ada. Justru saya harus sowan dan saya harus datang meminta petua dan petunjuk, karena Bang Guntur adalah salah satu kader terbaik Partai Hanura. Tawaran dari partai lain sesudah atau sebelum nih? Ya, Sudah dan sebelum. Memang sebelum juga ada, justru ada beberapa partai, ada 3 partai, dan sesudahnya pun ada partai yang sama meminta saya untuk kembali, dan mereka berpikir bahwa ini pimpinan partai tersebut berpikir bahwa saya adalah anggota dari partai tersebut, partai A misalnya. Ya, tetapi sebenarnya saya bukan anggota partai tersebut. Jadi saya kalau dibilang pindah partai itu bohong, itu bullshit. Kalau saya dibilang masuk partai itu benar. Ini rencana ke depannya sudah memang Visi-misinya Bang. Visi saya sejelas satu, bahwa saya harus mengembalikan kejayaan partai, mengembalikan dan memenangkan Partai Hanura DKI Jakarta, dan terutama saya harus mengembalikan apapun stigma-stigma yang selama ini beredar di masyarakat, bahwa Partai Hanura adalah partai bla 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 bla. Saya harus mengembalikan citra dan marwah partai. Saya harus merekrut dan mendekati para ulama dan habaib serta para ustadz, terutama juga semua minoritas dari semua lapisan masyarakat, lapisan milenial, dari milenial, dari ras, dari sukunya, dan agama manapun. Makanya tanpa melewati atau melangkahi ADART partai, saya harus membuat Partai Hanura DKI Jakarta ini adalah Partai Hanura yang religius dan nasional. Dan otomatis yang paling utama adalah kemenangan kita ada di tangan milenial sebenarnya saat ini ya. Karena itu selain para ulama, selain para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan semua minoritas, saya juga harus merekrut para suara milenial, karena milenial tersebut kita harus didik masuk partai itu seperti apa, ikut berpolitik itu seperti apa. Karena para milenial berpikir bahwa politik itu sesuatu hal yang memuakan, karena mereka tidak paham dengan partai, mereka tidak paham banyak tentang politik. Karena itu tugas kita selain merekrut mereka memang memberikan pencerahan politik. Ini loh, politik ini penting dalam satu negara, politik ini penting dalam suatu daerah, politik ini penting dalam suatu pemerintahan. Karena kalau tidak ada politik, tidak akan terjadi pemerintahan. Itu pasti. Karena saat ini kan kita menganut demokrasi. Demokrasi itu pasti ujung-ujungnya harus berkaitan erat dengan politik. Dan politik itu harus dijelaskan kepada semua milenial, kepada semua lapisan masyarakat bahwa politik adalah suatu poros utama jalannya suatu pemerintahan. Target dalam waktu dekat ini adalah saya harus membentuk kepengurusan Partai Hanura dari DPD, DPC, PAC, dan tingkat ranting juga anak ranting. Semuanya harus terisi. Itu target dekat ya. Untuk rencana jangka panjangnya, otomatis saya harus merekrut tadi semua lapisan. Dan target kemenangan, saya tidak muluk-muluk, tapi wajar dalam kapasitas saya sebagai ketua partai di skup DKI Jakarta, saya harus bisa meraih minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sepertinya suatu hal yang sangat-sangat riskan, mungkin bisa juga ditertawakan, tapi ketika kita berusaha dengan benar, ketika kita punya niat baik yang benar untuk membesarkan partai, ketika kita dibantu dalam suatu kekompakan pengurus dari DPD, DPC, PAC, dan sampai anak ranting dan tingkat ranting, saya yakin dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, dengan bantuan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil asal kita kompak dan benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi target saya harus 22 kursi di DPRD DKI. Karena apa? Karena saya ingin Partai Hanura DKI Jakarta bisa
mencalonkan kepala daerah tanpa ada koalisi dengan partai lain. Itu target saya. Saya mohon doa restu dari teman-teman. Ya, memang tadi ditegaskan dan sudah diputuskan bahwa untuk pembentukan kepengurusan saya hanya di formatur tunggal. Dan saya pikir memang sudah sah-sah saja dalam ketentuan ADART dan PO partai bahwa memang bisa ada formatur tunggal untuk pembentukan pengurus. Dan tentu saya akan merekrut dalam pembentukan pengurus tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang jelas. Tentu juga tidak mengurangi, tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga akan merekrut mungkin dari orang-orang dari di luar partai. Tapi juga saya akan tetap mempertahankan orang-orang yang berdedikasi tinggi, yang mencintai Partai Hanura, yang selama ini berjuang di DKI Jakarta. Itu sudah jelas. Ya, rencana komposisi kepengurusan seperti biasa ya, pasti ada dewan pembina, ada ketua KSB dan wakil ketua bidang lainnya, dan kami akan membentuk juga bidang-bidang lainnya yang untuk saat ini saya belum bisa bicara karena itu rahasia partai dulu. Saya justru merasa dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya pikir Bang Guntur sebaiknya untuk memberikan kehormatan kepada perjuangan beliau selama ini, beliau mungkin sangat layak dan sangat cocok untuk diangkat mungkin menjadi wakil ketua umum. Untuk bidangnya saya kurang tahu, tapi saya pikir Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura juga pasti berpikiran demikian, karena Bang Guntur adalah kader yang hebat, kader yang mempunyai masa yang jelas. Memang ada suatu pertempuran, istilah tanda kutip ya, pertempuran dalam memperebutkan kursi ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak kepada semua yang baik yang kemarin dukung Bang Guntur atau dukung saya pikir saat ini masalah itu sudah selesai. Tidak perlu lagi kita lihat ke belakang, justru kita harus melihat ke depan. Rencana dan langkah-langkah kita ke depan, kalau memang kita mencintai partai ini dengan benar, dengan tulus dan niat yang baik, kita tidak perlu melihat ke belakang. Mari kita melihat ke depan dengan semangat hati nurani, kita menangkan partai ini. Dan saya mengajak kepada semua milenial, kepada semua lapisan masyarakat, saya tidak memandang agama, saya tidak memandang suku, saya akan membuktikan bahwa Partai Hanura DKI Jakarta adalah partai yang tepat untuk Anda memberikan aspirasi dan memberikan suaranya untuk mewakilkan suara Anda nanti di legislatif. Dan saya juga mengajak kepada semua teman-teman yang selama ini mungkin berjuang di Hanura, tapi karena satu lain hal, bukan karena partainya, tapi mungkin ada perbedaan dari oknum-oknum tertentu. Saya menyampaikan kepada teman-teman tersebut bahwa jika Anda masuk partai, berarti Anda mencintai partai, bukan mencintai satu oknum, tapi Anda mencintai partai. Mari, kalau memang Anda mencintai partai, ya mari kita berjuang di Partai Hanura. Dan bismillah, insya Allah saya yakin Partai Hanura DKI Jakarta tahun 2024 adalah partai yang besar dan patut diperhitungkan. Dan saya ingatkan kepada semua partai, terutama partai-partai yang selama ini kursi-kursi yang 10 kemarin di 2014-2019 sempat ada 10 kursi di DKI Jakarta dan sekarang hilang. Saya menyatakan bahwa saya akan merebut kembali semua kursi yang selama ini sudah direbut, bahkan mungkin tanda kutip dirampok oleh partai lain.